Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Gunawan, SE MSI. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang valuta asing atau falas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priscilla Sabila, NPM 1905160576. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian valuta asing. Valuta asing atau biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang diterima, diakui, serta digunakan antar negara untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Nah, jadi valuta asing ini merupakan mata uang yang sah untuk semua pembayaran berskala internasional. Namun, perlu diketahui, tidak semua mata uang dapat dipakai untuk kegiatan transaksi internasional. Pasalnya, mata uang untuk valuta asing ini harus termasuk ke dalam kelompok hard currency atau mata uang yang nilainya kuat terhadap lainnya. Oke teman-teman, setelah kita memahami pengertian dari falas, mari kita lanjut pada materi berikutnya, yakni tentang sejarah falas. Hal ini agar kita dapat mengetahui perkembangan yang telah terjadi tentang transaksi falas dari zaman dahulu hingga saat ini. Jadi, kami telah merangkum sejarah falas yang terjadi berdasarkan 3 kejadian maupun peristiwa, yakni sebagai berikut. Oke, untuk kejadian yang pertama disebut juga dengan sistem barter. Mulanya, manusia melakukan produksi sendiri untuk pemenuhan keperluan mereka. Sehubungan dengan itu, berkembanglah menjadi yang namanya sistem barter, yakni tukar-menukar barang dengan barang yang lainnya. Tetapi sistem ini mulai ditinggalkan karena dirasa memiliki banyak kelemahan dan uang dalam emas ataupun perak dijadikan sebagai standar dalam pasar. Kemudian terciptalah mata uang untuk setiap daerah. Nah, berdasarkan ulasan tadi, sebenarnya bisa disebut pertukaran mata uang atau valuta asing sudah terjadi sangat lama, sama tuanya dengan uang itu. Namun, baru diperhatikan dengan serius pada tahun 1880 sampai dengan Perang Dunia yang pertama. Ketika itu, nilai standar uang yaitu emas murni. Tetapi, di masa perang, standar emas tersebut justru dianggap memiliki banyak kelemahan dan malah menjadikan semakin banyak pengangguran. Kemudian peristiwa yang kedua adalah terjadinya konferensi moneter internasional. Jadi pada saat sesudah Perang Dunia selesai, dunia mengharapkan standar ekonomi yang lebih stabil serta yang lebih baik. Maka pada tanggal 22 Juli 1944 diadakanlah konferensi moneter internasional, yaitu The Bretton Woods Conference. Konferensi itu dihadiri oleh 44 negara dan dalam pertemuan itu ditetapkanlah sistem pertukaran mata uang tetap, yaitu Fixed Exchange Rate System. Berdasarkan konferensi tersebut, terdapat 4 ketetapan yang telah disepakati. Antara lain, yang pertama, setiap negara harus menentukan nilai tukarnya terhadap mata uang USD Amerika. Yang kedua, Amerika menentukan nilai USH kepada emas atau sebesar 35 USD per ounce. Yang ketiga, Amerika menjual emas dengan harga tetap kepada pemegang resmi mata uang USD. Dan yang keempat, perubahan nilai tukar mata uang yang pada USD tidak boleh melebihi 1%. Apabila terpaksa, maka batas maksimalnya adalah 10%. Nah, sesudah konferensi tersebut diadakan, perkembangan ekonomi dunia meningkat pesat dan 2 tahun kemudian Lembaga Moneter Internasional dan Bank Dunia terbentuk untuk sebagai pengawal sistem tersebut. Dan peristiwa yang terakhir ataupun yang ketiga adalah ditetapkannya sistem mata uang mengambang atau juga disebut dengan Floating Exchange Rate System. Setelah mengalami perkembangan yang begitu pesat, namun di tahun 1960 perekonomian Amerika mulai memburuk sehingga menjadikan kepercayaan negara lain terhadap USD pun mulai menurun. Sampai pada akhirnya Presiden Nixon yang ketika itu menjabat mengumumkan sistem nilai tukar untuk USD pada tanggal 15 Agustus 1971. Kemudian, Amerika pun memutuskan untuk memakai nilai tukar mengambang untuk mata uang mereka atau yang disebut dengan Floating Exchange Rate System.
yang mana nilai mata uang USD tidak ditentukan dalam jumlah tertentu, melainkan bisa berubah-ubah tergantung mekanisme pasar atau permintaan dan penawarannya. Kemudian negara yang lain pun mengikuti memakai sistem mata uang mengambang, dan sampai saat ini hampir semua negara memakai sistem tersebut. Dengan diterimanya sistem mata uang mengambang, pasar valuta asing muncul dengan menggunakan fluktuasi harga untuk membuat keuntungan. Pada mulanya hanya digunakan untuk individu, tetapi ketika ini sudah berkembang sangat pesat, meskipun sangat spekulatif dan tidak stabil, perdagangan valuta asing telah menjadi pasar dengan nilai transaksi terbesar di dunia. Baiklah teman-teman, itu adalah sekilas tentang sejarah perjalanan perkembangan falas. Semoga dari materi sejarah falas yang telah saya jelaskan dapat dimengerti. Dan mari kita menyimak untuk materi yang berikutnya. Adapun fungsi valuta asing yang pertama, yaitu sebagai alat tukar internasional. Valuta asing memiliki fungsi sebagai alat tukar barang ataupun jasa antar negara ke negara yang lain. Misalnya Indonesia ingin membeli barang ke negara Cina, maka mata uang yang digunakan yaitu mata uang Cina. Yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran internasional, yang mana valuta asing ini memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dari hutang suatu negara ke negara yang lain. Selanjutnya yaitu sebagai pengendali kurs mata uang, yang mana bahwasannya kita ketahui kurs merupakan perbandingan nilai mata uang yang satu dengan yang lainnya. Misalnya $1 Amerika nilainya sama dengan Rp14.000. Dan kita dapat mengetahui kurs mata uang negara menguat ataupun melemah, kita dapat melihat kondisi dari negara tersebut. Maka dari itu, valuta asing dapat digunakan sebagai alat pengendali kurs mata uang negara. Terakhir yaitu sebagai alat untuk mempermudahkan perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing ini, maka perdagangan internasional akan semakin mudah untuk dijalankan. Contoh halnya harga kelapa sawit, yang mana pada tahun 2022 sekitaran bulan Juli ataupun Juni, harga sawit anjlok di Indonesia, yaitu hingga sampai 700 perak. Lalu negara Indonesia seperti daerah saya, yaitu daerah Duri, maka mereka akan mengekspor kelapa sawit tersebut ke Malaysia dengan harga di Malaysia yaitu sekitaran 5.000. Dengan menjual buah kelapa sawit ke negara Malaysia tersebut, penghasilannya 5 kali lipat lebih dibandingkan di Indonesia, yang dimana pada tahun 2022 yaitu mengalami 700 perak harga di Indonesia, dan pada saat itu juga mengalami demo minyak goreng. Jenis-jenis valuta asing. Valuta asing itu terbagi dua, yaitu menurut jenisnya dan menurut bentuknya. Kalau menurut jenisnya, valuta asing itu terbagi dua lagi, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Kalau valuta asing fisik itu contohnya seperti logam dan kertas, sedangkan valuta asing non-fisik itu seperti giral dan surat berharga lainnya. Maksudnya itu kayak cek, wesel, travelers, dan lain-lain. Nah, kalau valuta asing menurut bentuknya ada 4. Yang pertama ada mata uang asing seperti rupiah, USD, pound sterling, dan lain-lain. Yang kedua itu ada saldo kredit. Yang ketiga itu ada surat wesel luar negeri. Dan yang terakhir itu ada hak penerima pembayaran. Manfaat valuta asing yang pertama adalah sebagai alat mempermudah pertukaran mata uang serta pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain, sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Nah, yang kedua, sebagai penyedia kredit, di mana pasar valuta asing ini memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang ketiga, untuk membatasi resiko. Artinya, pada pasar valuta asing memungkinkan dilakukannya hedging atau membatasi resiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Nah, yang terakhir sebagai spekulasi. Pada pasar valuta asing, orang dapat melakukan spekulasi, menerima bahkan mencari resiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Beberapa sistem valuta asing. Yang pertama, sistem kurs bebas atau floating. Sistem kurs ini biasanya disebut sistem falas yang ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran. Contohnya, sebuah marketplace yang hanya menerima mata uang dolar,
untuk bertransaksi baik dalam negaranya sendiri ataupun negara lainnya. Sistem kurs tetap berbanding terbalik dengan sistem kurs bebas. Sistem kurs tetap mengikut sertakan pemerintah ke dalamnya, yang artinya adalah kurs mata uang secara mutlak tergantung pada pemerintah. Yang ketiga, sistem kurs terkendali atau terkontrol. Sistem kurs ini melibatkan bank sentral sebuah negara untuk mengalokasikan pemakaian falas di negara bersangkutan. Sistem ini merupakan perpaduan kurs tetap dan bebas, meskipun masih dapat mengalami kenaikan maupun penurunan secara bebas, namun pergerakannya yang akan tetap terkontrol agar tidak terlalu drastis atau ekstrim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi valuta asing. Yang pertama, perubahan cita rasa masyarakat. Pada saat perubahan cita rasa masyarakat, maka corak konsumsi masyarakat terhadap barang yang diproduksi di negeri maupun impor akan mengalami perubahan. Hal ini juga mempengaruhi kurs valuta asing. Kedua yaitu perubahan harga barang yang diekspor. Faktor penentuan dari suatu barang yang akan diimpor dan diekspor adalah harga dari barang itu sendiri. Jika kualitas barang dan cita rasa masyarakat berkurang ataupun meningkat, maka akan mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Yang ketiga yaitu inflasi atau menaikkan harga umum memiliki pengaruh besar terhadap kurs valuta asing. Dan pertambahan harga valuta asing akan membuat harga mata uang negara yang mengalami inflasi akan turun drastis. Yang keempat yaitu perubahan dalam tingkat bunga, yang mana pada saat modal mengalir ke suatu negara, maka permintaan atas uangnya akan semakin bertambah, yang membuat nilai mata uang tersebut akan menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi. Jadi, pada saat suatu negara mengalami kemajuan terhadap perkembangan ekspor, maka permintaan ke atas mata uang tersebut akan bertambah semakin lebih cepat. Selanjutnya ada para pelaku ekonomi dalam pasar valuta asing. Yang pertama ada dealer. Nah, biasanya dealer ini memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli dalam valuta asing. Yang kedua ada individu ataupun company. Biasanya mereka itu merupakan pihak swasta yang terlibat dalam transaksi pasar valuta asing. Biasanya mereka bertujuan untuk menghasilkan bisnisnya kayak seperti importir, eksportir, investor, dan juga lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada arbitrator. Arbitrator itu merupakan pihak ketiga dalam suatu perundingan yang dapat memaksakan suatu kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan perbedaan harga. Sedangkan spekulan itu merupakan orang yang menspekulasikan perubahan nilai mata uang tertentu untuk memperoleh keuntungan dari perubahan fluktuasi harga umum. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu perhitungan falas. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu contoh untuk perhitungan falas. Semisalnya, Marisa merupakan fans berat dari BTS atau salah satu boyband dari Korea, dan ia berencana hendak membeli album terbaru BTS dengan harga 150 won. Nah, jika kurs jual pada saat itu adalah 1 won 3.000 rupiah dan kurs beli 1 won 2.000 rupiah, maka berapa banyakkah uang yang harus disiapkan oleh Marisa untuk membeli album tersebut? Berdasarkan contoh soal kurs valuta asing tersebut, maka hal pertama yang harus dilakukan Marisa adalah menukar uang rupiahnya ke won. Nah, jadi kurs manakah yang akan digunakan oleh Marisa? Kurs jual atau kurs beli? Nah, sederhananya ketika money changer menjual won ke kita, maka digunakanlah kurs jual. Sebaliknya, apabila money changer membeli won dari kita, maka yang digunakan adalah kurs beli. Jadi dari soal ini, Marisa ingin menukarkan uang rupiahnya ke won, sehingga kurs yang digunakan adalah kurs jual. Berikut cara menghitung kurs valuta asing. Harga untuk kurs jual pada 1 won adalah sebesar 3.000 rupiah, maka 3.000 rupiah dikali dengan 150 won, sehingga hasilnya adalah 450.000 rupiah. Maka jumlah uang yang harus disediakan dari Marisa adalah sebesar 450.000 rupiah. Oke teman-teman, sekianlah materi tentang perhitungan falas yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Serta terima kasih juga telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai ketemu di video kami berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!